Kenapa? Kenapa kau batalkan ritualmu? Kenapa kau batalkan ritualmu? Mana janin yang kau janjikan? Lantas tangan itu terbuka, dan di atas telapak tangan cantik Ibu Ratu Pantai Selatan sudah terdapat 7 kuncup kembang kantil. Nok, makan kembang kantil ini sampai habis. Saya jujur aja ya memohon, ingin kaya, ingin membalaskan dendam terhadap suami saya. Dan tiba-tiba dari lukisan Ibunda Ratu itu, tangan Ibunda Ratu itu keluar. Tangannya keluar mendekati dada saya, dan dia memberikan 7 bunga kantil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini kisah tentang pesugihan yang didasari oleh rasa dendam dan perjuangan seorang ibu untuk membahagiakan anak-anaknya. Teh Risma yang beberapa video kisah perjalanannya sudah Akang angkat beberapa waktu yang lalu. Teh Risma kembali membagikan kisah perjalanan hidupnya ini karena memang selama hidupnya Teh Risma ini sempat beberapa kali melakukan ritual pesugihan di tempat dan lokasi yang berbeda dengan berbagai pesugihan pula. Kisah ini hanya salah satu dari sekian cerita perjalanan hidup beliau di dunia pesugihan. Berdasarkan penuturan langsung dari Teh Risma, pada tahun 2012, Risma menjadi seorang janda dengan 4 orang anak, di mana 1 anaknya yang nomor 3 meninggal dunia. 4 orang anak yang dimiliki oleh Teh Risma itu dari 3 kali pernikahan. Waktu itu, di pernikahan yang ketiga, Teh Risma menjadi seorang istri dari suaminya yang bernama Samsul Arifin, yang berasal dari daerah Madura. Samsul ini berprofesi sebagai penjual dan pengrajin batu akik yang membuka lapak di daerah Bandung. Pada waktu itu, Teh Risma dan Arifin ngontrak di daerah Sadang Pasantren. Kalau tak salah berada di daerah Margahayu. Teh Risma di rumah kontrakannya itu tinggal bersama kedua orang anaknya, dan pada tahun 2012 Teh Risma ini sedang mengandung anak ketiga sekaligus anak pertama dari pernikahannya dengan Arifin yang orang Madura. Waktu awal mengandung, Arifin cukup perhatian. Namun semakin bertambahnya usia kandungan Risma, di tahun 2012 itu, Arifin sikap, perilaku mulai berubah. Tiap malam Arifin mulai jarang pulang. Sekalinya datang ke rumah kontrakan, Arifin tak pernah mau masuk ke dalam.
Dan selalu saja ada hal-hal sepele yang membesar dan menjadi bahan percekcokan. Arifin pun jadi temperamental. Setiap kali Arifin datang ke rumah, selalu melakukan sikap yang memancing-mancing amarah Risma, yang tentunya berakhir menjadi pertengkaran. Yang langsung saja Arifin selalu melakukan tindakan KDRT. Sampai puncaknya, pada waktu itu, satu malam Arifin pulang, tiba di rumah dengan motor RX King yang dia punya. Dia blayer-blayer di depan rumah kontrakan, yang tentunya memancing keributan, membuat para tetangga marah, tapi tak ada yang berani mendekat. Risma yang tak enak hati, dia pun keluar menegur suaminya. Dan yang terjadi, pertengkaran kembali. Malam itu, jam 1 malam, Risma tangannya dipelint ke belakang, sampai mengadu kesakitan dalam kondisi hamil. Lantas didorong, diseret ke dalam kamar mandi. Ketika pintu kamar mandi terbuka, Risma didorong dan perutnya itu membentur sudut bak mandi. Yang tentunya rasa sakit teramat sangat diderita oleh Risma. Hanya mengerang, mengadu kesakitan sampai Risma, kepalanya jatuh tersungkur ke dalam bak mandi. Sedangkan Arifin hanya mencaci maki Risma, membentak dengan suara kencang dan nada suara yang begitu kasar, dan meninggalkan Risma begitu saja. Hal itu bukan yang pertama. Bahkan malam-malam selanjutnya ketika Arifin pulang, hal serupa selalu terjadi kepada Risma. Dan lebih parahnya, selepas kejadian itu, Arifin mulai jarang pulang ke rumah kontrakan. Risma nggak ngerti apa penyebab itu semua, apa penyebab perubahan perilaku suaminya. Karena semenjak menikah di tahun 2005, Arifin nggak pernah berbuat seperti itu. Walau memang selama berumah tangga, Risma dan Arifin ini jarang ngobrol, jarang bertegur sapa seperti layaknya suami istri lain. Tapi Arifin gak pernah berperilaku seperti binatang. Baru di tahun 2012 itulah kelakuan Arifin menjadi-jadi. Arifin pun sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Risma. Untuk kebutuhan sehari-hari, memberi makan kedua anaknya, Risma itu sampai menjual perabotan-perabotan yang ada di rumah. Satu ketika, di usia kandungan Risma yang menginjak 9 bulan, Arifin tak kunjung pula datang ke rumah. Hanya datang sesekali, itu pun tak mau masuk ke dalam. Waktu itu, Risma mengalami kontraksi. Dia mau melahirkan. Namun Risma nggak punya sepeser pun uang. Arifin tak pulang-pulang. Hanya tinggal berdua dengan anaknya. Risma mengerang kesakitan di ruang tamu. Cairan ketuban mulai merembes keluar. Risma bingung, harus minta tolong siapa. Akhirnya, di tengah Risma yang sedang menahan rasa sakit, kepala si bayi dalam kandungan Risma sudah nolol keluar. Risma kembali tahan. Lantas dia memasukkan kedua anaknya ke dalam kamar, dia kunci. Risma membawa tas berisi pakaian bayi bekas. Membawa tas kecil itu,
dia tertatih-tatih keluar dari rumah kontrakan menuju ke tempat bidan di daerah Sadang Pasantren. Dia berjalan kaki sendirian dengan kondisi kepala bayi sudah keluar. Waktu itu rumah kontrakan Risma berada di dekat area pesawahan. Bisa kalian bayangkan seorang ibu yang hamil tua dengan kondisi janin kepalanya sudah keluar, berjalan tertatih-tatih menuju ke rumah bidan. Tiba di rumah bidan Tuti, Risma pun menggedor-gedor pintu meminta pertolongan. Bidan Tuti membukakan pintu rumah. Terkejut dia melihat Risma dengan tubuh yang kuyup, muka yang lusuh. Ya Allah, Bu, ibu kenapa? Bu, tolong saya, Bu Bidan, saya mau melahirkan. Risma pun langsung dibawa masuk ke dalam, dibaringkan di atas ranjang. Bu Bidan pun membantu prosesi persalinan. Namun di sini keanehan terjadi. Kepala si bayi yang sudah keluar tiba-tiba nyeropot lagi masuk ke dalam. Loh, aneh. Kenapa Bu Bidan? Bu Risma, ini anaknya masuk lagi ke dalam, Bu. Risma pun sama bingungnya. Bidan Tuti seumur-umur jadi bidan baru pertama kali menyaksikan fenomena yang begitu aneh. Gak masuk di akal sehat. Masa kepala bayi udah di luar, masuk lagi nyeropot ke dalam? Dan kontraksi pun berhenti. Akhirnya apa? Risma pun pulang, gak jadi melahirkan. Dan hal seperti itu terulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya Risma kembali mengalami kontraksi. Untuk yang keempat kalinya nih, Risma pun langsung buru-buru menitipkan kedua anaknya kepada tetangga yang saat itu ada di rumah. Risma berjalan sendiri langsung ke rumah bidan Tuti. Namun ketika tiba di rumah bidan, prosesi persalinan begitu sulit. Si jabang bayi tak mau keluar. Sedangkan cairan ketuban sudah merembes lagi. Di sini, bidan Tuti lantas memanggil bidan senior di daerah Sadang Pasantren. Bidan Eti namanya. Bidan Eti dijemput, datang ke rumah bidan Tuti, langsunglah membantu prosesi persalinan Risma. Menurut Teh Risma, waktu itu bidan Eti memasukkan tangannya ke lubang rahim Risma, lalu menggunting sesuatu yang lantas keluarlah cairan hijau berbau busuk begitu memuakan. Lantas si bayi pun ditarik keluar. Begitu ditarik keluar, si bayi menangis. Risma begitu lega. Anaknya sudah bisa keluar dari dalam rahimnya. Selepas itu, Risma pun meminta tolong kepada bidan Tuti serta bidan Eti. Masalahnya, Risma waktu itu nggak pegang uang sepeser pun. Akhirnya apa? Ngutang tuh. Ngutang biaya persalinan ke si ibu bidan. Untung bidan Tuti dan bidan Eti ini orangnya baik. Gak apa-apa Bu Risma. Yang penting anak Bu Risma sudah keluar. Sudah selamat. Singkatnya hari itu Risma pun diantar pulang. Bersama dengan anak bayinya yang baru lahir. Melahirkan sendiri. Tak ditemani suami atau keluarga. Tiba di rumah. Risma merawat si bayi itu. Walau dalam hati dia menjerit, menangis. Menangis tanpa suara, tanpa air mata. Samsul suaminya, si bayi dah lahir nggak kunjung pulang.
Hari pertama, kedua, ketiga, muncul keanehan pada bayi Risma. Di mana anak ketiga Risma ini, dia kalau menangis tak mengeluarkan suara, hanya mengeluarkan air mata. Bayi pada umumnya nangis itu kan ngejerit. Lah ini enggak. Yang keluar dari mulut si bayi itu hanya suara serak. Dan setiap kali menangis, bibir dari bayinya itu hanya bergetar, langsung berubah membiru. Bahkan bukan hanya bibir yang membiru, kuku-kuku tangan dan kuku jari kaki ikut membiru pula. Risma bingung apa yang terjadi kepada bayinya itu. Ditambah lagi, pusar si bayi di hari ketiga pasca melahirkan itu langsung menghilang. Dalam hati Risma sampai bertanya-tanya, "Ya Allah, ini ada apa? Jangan-jangan ini pertanda buruk," pikir Risma. Dan memang terjadi. Selepas si pusarnya hilang tiba-tiba, bekas copotannya pun gak ada, si bayi menangis tanpa suara, hanya mengeluarkan suara serak dengan bibir dan jari-jari tangan serta kaki, kuku-kukunya membiru semua. Risma pun karena khawatir, lantas menyuruh Dea, anak perempuannya, untuk nyari keberadaan Samsul di lapak jualannya. Dea pun pergi ke sana. Dea pulang, tak berselang lama Samsul datang. Namun datangnya Samsul sambil bertolak pinggang, marah-marah di depan pintu, tak mau masuk dan hanya melemparkan uang 900.000. Lantas balik lagi. Uang itu dipunguti oleh Risma, lantas digunakan untuk melunasi biaya persalinan. Selepas itu Samsul tak ada datang. Hari-hari berlalu, kondisi si bayi semakin memprihatinkan. Di usia 1,5 bulan, si bayi tak mau netek ke Risma. Kondisinya lemah. Risma pun bingung harus berbuat apa. Sampai malam itu, 1,5 bulan pasca melahirkan, Risma malam hari berjalan kaki bersama kedua anaknya menuju ke rumah sakit Soreang di daerah Bandung. Berjalan kaki tanpa sendal sama sekali. Karena memang tak ada. Risma nggak punya sendal. Tiba di rumah sakit Soreang, kedua anaknya Risma titipkan ke security. Lalu Risma pun sambil berurai air mata lari ke dalam rumah sakit meminta pertolongan. Para petugas kesehatan di RS Soreang dengan sigap lantas membantu Risma. Si bayi langsung dirawat, dimasukkan ke UGD. Dan di sini, sesuatu yang tak disangka oleh Risma pun terjadi. Anak bayinya, menurut hasil pemeriksaan dokter, menderita bocor jantung. Dan RS Soreang tak mempunyai fasilitas untuk mengobati penyakit seperti itu. Lantas bayinya Risma pun dirujukan ke rumah sakit Emmanuel. Risma dan kedua anaknya langsung membawa si bayi menuju rumah sakit Emmanuel. Selepas diterima di Emmanuel, diobati. Namun dari Immanuel pun malah dirujukan ke RS Hasan Sadikin. Risma bingung. Akhirnya apa? Dia pun pergi
ke lapak jualannya si Samsul. Nah, ketika datang ke lapak jualannya Samsul, Risma cerita apa yang terjadi kepada anak mereka. Samsul terkejut. Lantas bersama Risma langsung ke rumah sakit Emmanuel dan membawa si anak ini langsung ke RS Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin, si bayi dirawat di sana. Alat di sana tentunya komplit. Ada alat bantu jantung segala kan. Semua pasti tahu. Dirawatlah anaknya Risma di sana. Beberapa minggu dirawat. Samsul pun berubah, yang tadinya gak ngasih nafkah, gak peduli. Dia seperti yang menyesal. Karena kondisi anaknya bocor jantung itu akibat dari perbuatan Samsul yang selalu KDRT ketika Risma mengandung. Nah, di sini Samsul dan Risma mulai kehabisan biaya. Tiap hari Samsul selalu menemani Risma di rumah sakit. Pulang jualan langsung ke RS. Lama-lama biaya mulai habis. Risma pun putar otak. Gimana caranya nyari biaya untuk pengobatan anaknya. Sampai satu ketika Risma ini dipanggil oleh dokter yang menangani anaknya. Risma pun datang ke ruangan. Bu Risma, Ibu harus ikhlas. Karena sebenarnya Bu, anak Ibu itu sudah meninggal dunia. Jantung berdetak karena dibantu oleh alat, Bu. Risma terkejut di situ. Pucat pasi wajahnya. Tapi dok, anak saya belum mati dok. Bu, anak ibu sudah meninggal. Risma lantas ditemani si dokter menuju ke ruang perawatan anak bayinya. Yang ketika Risma mendekat, terkejutlah dia. Karena memang anaknya itu sudah kaku. Tubuhnya sudah kaku. Jantung berdetak hanya dari bantuan mesin. Bahkan ketika dipangku oleh Risma, posisinya itu seperti orang dewasa lagi duduk sila. Risma pun menangis. Lantas dia menemui sang suami mengabarkan hal itu. Dokter minta izin untuk mencabut selang dan alat bantu jantung. Karena memang ini udah nggak ada, udah meninggal. Nah, di sini Samsul nggak terima, ngamuk dia sampai ngancam dengan mata melotot ke dokter dan petugas kesehatan di sana. Di sini Samsul belum terima anaknya mati karena rasa bersalah, karena dialah penyebab anaknya seperti itu. Namun, selepas Samsul ditenangkan, malam harinya Risma datang ke ruangan dokter. Dok, saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas dengan kematian anak saya, dok. Cabut saja, dok. Tapi saya mohon, anak saya jangan menggunakan kain kafan. Saya ingin anak saya mengenakan pakaian yang dulu dia kenakan sewaktu saya bawa pertama kali ke rumah sakit. Masalah suami saya itu urusan nanti, dok. Dokter pun paham, lantas langsung mengurus. Alat dicabut, jenazah anaknya Risma dikenakan pakaian sesuai permintaan Risma, lengkap dengan bedongan. Lalu Risma selepas menyaksikan itu, langsung menemui sang suami di luar dan mengabarkan kalau anak mereka sudah meninggal dunia. Di sini Samsul langsung lari, nangis jerit-jerit, kejar-kejar melihat jenazah anaknya. Risma pun berusaha menenangkan Samsul. Sampai akhirnya Samsul bisa menerima kematian sang anak, lantas mengurus administrasi di rumah sakit. Dan Samsul
tak ingin anaknya itu dinaikkan ke ambulan. Dia mau bawa langsung ke rumah kontrakan. Risma pun naik motor sambil menggendong anaknya dibonceng oleh Samsul. Tiba di kontrakan, para tetangga berdatangan selepas mendengar kabar anaknya Risma meninggal dunia. Dan di sini, Samsul gak mau anaknya dimandikan orang lain. Dari mulai memandikan sampai dikafani, Samsullah sendiri yang melakukan. Selepas selesai dikafani, disolatkan, anaknya Samsul itu langsung dipangku oleh Samsul, dibawa jalan menuju ke pemakaman. Sampai tiba di pemakaman, Samsul sendiri pula yang memasukkan si jabang bayi ke dalam liang lahat sampai mengazankan. Dan selepas itu, jenazah pun dikebumikan. Samsul, Risma, dan 2 anaknya kembali pulang ke kontrakan. Semua para pelayat pun bubar pulang ke rumah masing-masing. Nah, semenjak kematian anaknya ini, Samsul betul-betul berubah. Tiap hari Samsul datang ke kontrakan, selalu pulang tiap malam menemani Risma. Dan Risma posisinya itu sudah seperti orang gila. Stres dia. Karena dalam pandangan Risma, anaknya itu masih hidup. Merangkak di depan Risma. Bahkan Risma tiap pagi jam 6 itu datang ke kuburan anaknya, nabur bunga, lalu ngomong sendiri dengan anaknya. Sampai jam 10 pagi baru dijemput oleh Samsul. Tiap hari seperti itu. Bahkan setiap pagi lepas subuh, Risma ini memompa air asiknya. Dia masukkan ke dot, dia bawa ke kuburan. Dia simpan di samping nisan sang anak. Bulan berganti bulan, Risma pun mulai bisa tenang, bisa mengendalikan diri, bisa ikhlas. Nah, di sini Samsul merayu Risma. "Mah, ikhlaskan anak kita. Kalau mama masih pengen punya anak, kita tinggal bikin lagi. Dan Bapak janji, kalau kamu hamil kembali, Bapak akan bertanggung jawab, tak seperti dulu lagi." Nah, di sini dengan bodohnya, Teh Risma ini terkena bujuk rayu Samsul suaminya. Sampai singkatnya Risma pun positif hamil. Namun yang terjadi apa? Selepas Risma positif hamil, Samsul kembali seperti dulu, tak bertanggung jawab dan tidak mau menafkahi Risma. Risma pun ketika tiba waktunya melahirkan, dia pun menghubungi ibunya yang tinggal di Bandung pula. Risma pun dibantu oleh sang ibu, bahkan ibunya menemani Risma waktu lahiran. Dan semenjak melahirkan anaknya itu, si Samsul ini nggak tahu keberadaannya di mana. Didatangi ke lapak tempat dia jualan, nggak ada. Pulang nggak pernah juga. Ditambah lagi kontrakan itu udah 3 bulan nunggak. Perabotan sudah habis semua. Lu bayangin, piring sama sendok sampai dijual oleh Teh Risma buat makan dia dan kedua anaknya. Di dalam kontrakan itu sudah nggak ada apa-apa. Tidur aja di atas kain. Semua sudah dijual buat makan. Samsul ngilang nggak tahu kemana. Kontrakan nggak mungkin bisa terbayar. Yang punya kontrakan sudah beberapa kali datang. Akhirnya Risma membawa kedua anaknya serta bayi yang baru dia lahirkan itu pulang ke rumah ibunya di daerah Bandung pula. Yang kebetulan saat itu lantai 2 rumah sang ibu tak diisi dan digunakan oleh Risma beserta ketiga anaknya. Dan selama tinggal di rumah sang ibu, Risma yang tadinya nggak pernah lagi sholat, mulai kembali sholat 5 waktu. Bahkan tiap malam Risma tak berhenti sholat malam qiyamul lail.
Dan Risma pun sholat istikharoh, meminta petunjuk di mana sebenarnya keberadaan Samsul. Hari pertama, kedua, ketiga istikharoh. Sampai di hari ketiga ini, Risma, dia bermimpi. Dalam mimpinya ini, Risma punya rumah yang begitu mewah. Begitu pintu dibuka, di dalam rumah banyak bunga-bunga. Dan ada sebuah pintu kamar. Yang ketika pintu kamar dibuka oleh Risma, di dalam kamar mewah itu ada seorang perempuan asing duduk di ranjang. Risma pun lantas terbangun. Risma berpikir, ya Allah, apa maksud mimpi itu? Esok malamnya, Risma sholat qiyamul lail lagi. Sholat istikharoh. Mimpi yang sama terulang. Hanya kali ini ada 2 kamar. Yang ketika pintu kamar-kamar itu dibuka, di dalam 2 kamar itu pun ada perempuan asing juga yang duduk di atas ranjang. Sampai 3 kali berulang, 3 pintu dalam rumah isinya perempuan semua. Sampai Risma istikharoh lagi. Nah, ketika istikharoh yang terakhir kalinya ini, Risma bermimpi sedang berada di rumah kontrakan di Sadang Pasantren. Di rumah kontrakan ini, Risma bertemu dengan neneknya. Neneknya itu duduk mengenakan kebaya dengan rambut terurai. Melihat sang nenek, Risma pun menangis. Neneknya ini sudah nggak ada ya. Risma biasa manggil ke neneknya ini dengan sebutan emak. Nenek yang tinggal dulu di daerah Talaga, di cerita banjir bandang tuh. Mak, kemana sebenarnya Kang Samsul, Mak? Di mana Kang Samsul? Kenapa dia nggak pulang-pulang, Mak? Tolong Risma, tolong. Biar Kang Samsul mau pulang dan menyatu lagi, Mak. Waktu itu, nenek dari Risma berkata, yang tenang, emak akan meminta tolong ke yang punya rumah. Biar diperbaiki, biar nggak ada yang bolong lagi. Ucap neneknya Risma. Yang seketika Risma pun terbangun dari tidurnya. Risma pun berpikir, apa maksud dari sang nenek? Lalu Risma menoleh ke arah sang anak yang masih bayi itu, yang langsung dia gendong. Melihat wajah sang bayi, Risma pun teringat kejadian sebelum dia hamil. Di mana waktu itu, selepas Samsul merayu Risma untuk punya anak lagi, Risma ini mimpi. Mimpi datang ke kuburan anak yang meninggal. Dia melihat anak yang meninggalnya itu sedang berlari-lari tertawa-tawa memutari kuburan, hanya mengenakan popok. Dan tiba-tiba si arwah anaknya itu lompat ke perut Risma, lantas menghilang masuk ke dalam. Yang tak lama Risma pun positif hamil dan melahirkan anak yang ada dalam gendongan. Jadi Risma merasa anak ini anak yang meninggal dulu. Nah, lagi mengenang kejadian beberapa bulan yang lalu, sebelum hamil anak yang ini nih, yang digendong, HP Risma berbunyi. Begitu dilihat, nomor tak dikenal, nelpon. Risma angkat, yang ketika diangkat itu suara perempuan. Dan yang membuat Risma terkejut, perempuan itu mengatakan kalau dia adalah istri pertamanya Samsul. Risma tak percaya, sampai nantang ketemu. Perempuan itu pun memberikan alamat kepada Risma untuk nanti ketemu dan bicara. Perempuan itu memberikan alamat rumahnya di daerah Bojongkaler. Janjian jam 9 pagi untuk bertemu. Nah, pagi harinya
Risma langsung menuju ke daerah Ijan. Di Bandung sana, tempat para penjual batu akik, berharap bisa bertemu dengan Samsul. Nah, ketika tiba di daerah Ijan, di seberang jalan, Risma melihat di lapak suaminya ada si Samsul. Risma pun menyeberang, menemui suaminya, lalu menanyakan, memperlihatkan nomor telepon dari si perempuan yang mengaku istrinya Samsul yang berasal dari Madura. Alah, jangan percaya. Itu hanya orang yang mau merusak rumah tangga kita, ucap si Samsul. Namun Risma nggak percaya. Terserahlah. Mama mau temuin orang ini untuk memastikan. Namun di sini Samsul melarang, bahkan sampai ketika Risma berlari menuju ke daerah Bojongkaler, si Samsul ini mengejar. Tapi Risma tak peduli. Walau dihalangi, dia terus berlari menuju ke alamat rumah si perempuan yang mengaku istri pertama. Singkat cerita, tiba di daerah Bojongkaler, nyari-nyari alamat pemberian si perempuan itu. Bertemulah Risma dengan si perempuan yang mengaku istri pertama. Bahkan istri pertamanya ini memperlihatkan foto-foto resepsi pernikahan dia dengan Samsul. Terkejutlah Risma di sini. Dia nggak nyangka. Ternyata dia adalah istri kedua. Bahkan yang lebih mengejutkan Risma, menurut penuturan istri pertamanya si Samsul, Samsul itu sudah menikah lagi pula untuk yang ketiga kali dengan perempuan yang masih tetangga istri pertamanya si Samsul. Bahkan ditunjukkan rumahnya yang mana. Disinilah Risma betul-betul kecewa, sampai rasa kecewanya itu berubah menjadi dendam. Risma pun langsung balik ke rumah ibunya. Dia menangis kepada sang ibu, mengadukan apa yang sudah dia alami. Di sini ibunya Risma hanya bisa menghibur. Risma pun saking kecewanya sampai menimbulkan rasa dendam. Dia bertekad akan membalas pengkhianatan Samsul. Namun dia bingung dengan cara apa. Hari-hari berlalu, Risma akhirnya ikut jualan buah-buahan dengan sang ibu. Kalau pagi hari, Risma mengantar Dea anaknya sekolah, bawa buah-buahan yang beratnya minta ampun. Dia ikut jualan di sekolah. Ya hasilnya pun gak seberapa. Hasil jualan hari itu ya habis untuk hari itu juga, buat makan anak-anaknya. Karena gak mau jadi beban sang ibu. Nah, di sekolah, Risma ini kenal dengan salah satu orang tua siswa yang mengantar anak ke tempat sekolah yang sama. Sebut saja namanya Teh Desi. Nah, saking akrabnya, Desi dan Risma ini sampai sering curhat. Bahkan sampai mencurhatkan, membuka perjalanan hidup mereka. Nah, di sini ternyata Teh Desi pun senasib pula dengan Risma. Hanya saja Teh Desi, dia itu jadi selingkuhan. Nah, Teh Desi ini lagi kelilit hutang. Jadi selingkuhan, padahal masih punya suami, suaminya itu stroke. Pensiunan pegawai PLN. Suaminya Teh Desi ini selingkuh sama pejabat militer. Pangkatnya mayor loh. Dulu ya. Nah, Teh Desi ini satu saat ketika ngobrol dengan Risma sambil nunggu anak mereka sekolah, dia berkata, "Ris, cari dukun yuk." "Cari dukun? Buat apa, Teh?" Kamu mah. Teteh mau cari dukun. Kebetulan Teteh dapat info nih.
ada dukun sakti di daerah Sumedang, daerah Cimalaka. Teteh mau minta dukun sakti ini untuk menaklukkan selingkuhan Teteh, biar menceraikan istrinya dan menikahi Teteh. Kan nanti Teteh bisa menguasai hartanya. Risma pun teringat rasa sakit hatinya kepada Samsul. Ayo teh, saya juga mau minta tolong dukun itu. Saya mau nyari pesugihan teh. Saya pengen kaya raya untuk balas dendam ke suami saya, ke si Samsul teh. Ya sudah, kalau seperti itu, kita berangkat sama-sama ke Sumedang. Masalah biaya, ongkos segala macam, biar Teteh yang tanggung. Kamu ikut saja temani Teteh. Risma pun setuju. Ya karena memang dia kan gak punya duit loh. Akhirnya di hari yang ditentukan, pas libur sekolah, Risma dan Teh Desi dari Bandung langsung berangkat ke daerah Sumedang, ke tempat dukun yang katanya bernama Abah Dadang di daerah Cimalaka. Singkat cerita, tibalah nih di daerah Cimalaka, langsung menuju ke sebuah pedesaan. Waktu itu Risma dan Teh Desi mendatangi pangkalan ojek, lalu menanyakan alamat tempat tinggal si Abah Dadang. Oh, Abah Dadang mau ke sana teh? Iya, Mang. Saya berdua sama teman saya mau ke sana, ucap Risma. Anter ya, Mang? Siap, Teh. Cuma ongkosnya lumayan, Teh. Berapa, Mang? 40.000 satu orang. Risma pun menoleh ke si Teh Desi. Teh Desi mengangguk menyetujui. Lalu mereka berdua diantar naik 2 motor menuju ke rumahnya Abah Dadang. Tiba di depan rumah Abah Dadang, rumah yang cukup begitu sederhana. Risma dan Teh Desi pun mengetuk pintu beruluk salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, teriak Risma. Tak lama ada jawaban suara lelaki yang terdengar berjalan mendekati pintu. Pintu terbuka, terlihatlah sosok si Abah Dadang. Orangnya tinggi, gagah, usia sekitar 50 tahunan. Namun terlihat masih tampan dan mempersilahkan Risma dengan Teh Desi masuk ke dalam. Risma dan Desi pun duduk berdempetan di sofa, di kursi, berkenalan dengan Abah Dadang. Lalu Abah Dadang ini bertanya, ada keperluan apa? Jauh-jauh dari Bandung datang kemari. Nah, yang pertama si Teh Desi. Begini, Bah. Saya jauh-jauh dari Bandung datang kemari. Mau minta tolong Abah Dadang. Saya mau minta tolong untuk menaklukkan selingkuhan saya, agar dia mau menceraikan istrinya dan menikah dengan saya, Bah. Saya mau eret hartanya, mau kuasai hartanya. Hutang saya banyak, Bah. Oh, seperti itu. Lantas, siapa namanya? Risma, Bah, ucap Risma. Nah, Neng Risma ini ada perlu apa datang ke tempat Abah? Terus terang saja, Bah. Saya datang kemari pengen kaya raya. Saya mau nyari pesugihan. Saya mau balas dendam ke mantan suami saya si Samsul. Tolong saya, Bah. Bisa. Hal mudah. Hal mudah. Sekarang kalian berdua tunggu sebentar. Lalu si Abah Dadang ini berdiri, meninggalkan ruang tamu menuju ke sebuah kamar. Hampir sekitar 15 menitan nih si Abah Dadang itu di dalam kamar. Lalu dia keluar. Di depan pintu kamar, Abah Dadang berkata, Teh Desi, kemari Teh. Kita ritual di dalam, ucap si Abah Dadang. Desi pun mengangguk. Lantas pergi
menemui Abah Dadang, dibawa masuk ke dalam kamar. Kamarnya terlihat begitu gelap dari luar. Lama sekali Teh Desi di dalam kamar dengan si Abah Dadang. Teh Risma di ruang tamu. Tiba-tiba gelisah hatinya. Ih, kok lama banget. Teh Desi di dalam kamar lagi ngapain? Lagi diapain sama si Abah Dadang? Jadi curiga, pikir Risma. Karena begitu lama loh dalam kamar. Bahkan samar-samar Teh Risma ini mendengar suara seperti yang suara orang bercocok tanam. Makin curiga dong Teh Risma ini. Sampai lewat 1 jam kemudian, keluarlah si Teh Desi. Yang tentunya ketika Teh Desi keluar, Risma hanya terbelalak terkejut. Kenapa? Teh Desi ini orangnya cantik, dandanannya menor, rapih, kayak orang-orang kelas atas. Tapi ketika keluar dari kamar tadi, rambut kusut acak-acakan, make up belepotan, jalan pun agak renggang. Nah di sini, yakinlah Risma kalau si Teh Desi ini udah diapa-apain sama tuh dukun. Maka ketika Teh Desi duduk di samping Risma, Risma bertanya, Teteh nggak kenapa-napa? Enggak, Ris, enggak. Jujur Teteh diapain di dalam kamar? Enggak diapa-apain, Ris, nggak diapa-apain. Sambil beresin rambutnya. Pulang. Ini nggak bener, Teh. Walau si Desi ini nggak jujur, Risma tahu apa yang terjadi. Ketika Risma mengajak Desi pulang, si Abah Dadang keluar. Neng Risma, giliran Neng Risma, silahkan, ucap Abah Dadang dengan baju yang kancingnya terbuka. Oh enggak Bah, enggak jadi, saya mau langsung pulang. Risma pun nyeret Teh Desi keluar, langsung lari dari rumah Abah Dadang. Risma pun berjalan kaki dengan Teh Desi, yang dia tuju pangkalan ojek. Begitu tiba di pangkalan ojek, ojek yang tadi nganterin Risma dan Desi kebetulan ada di sana. Loh, udah pulang lagi, Teh? Iya, Pak, udah pulang lagi. Amit-amit, Pak. Loh, amit-amit kenapa, Teh? Tanya si tukang ojek. Pak, itu sebenarnya dukun bener atau bukan, Pak? Loh, memangnya kenapa, Neng? Saya mah curiga, Pak. Nah, si tukang ojek seperti yang paham apa yang sudah terjadi. Neng, sebenarnya dari awal Mamang berdua ini sudah ragu nganterin Neng ke rumahnya si Abah Dadang. Terus terang aja, Neng, orang sini semua mah sudah pada tahu si Abah Dadang itu dukun cabul. Udah banyak, Neng, pasien-pasiennya diperlakukan tak senonoh. Risma pun kaget. Kalau saja si tukang ojek ngomong dari awal, mungkin Teh Desi nggak akan jadi korban kecabulan si Ustadz Dadang. Aduh, kok Bapak berdua nggak ngomong dari awal, Pak? Untung saya udah curiga, langsung ngajak Teh Desi pulang. Sia-sia atuh, Pak. Jauh-jauh kami berdua dari Bandung nyari dukun. Neng, kalau memang Neng nyari orang pinter, nyari paranormal, ada, Neng. Ada, Pak. Di mana, Pak? Ya nggak jauh dari sini, Neng. Di daerah Galudra, Neng. Di situ ada. Namanya Abah Dodi. Wah, beliau ini orangnya terkenal, Neng. Udah sering masuk televisi. Kayak acara Dua Dunia, acara Uka-Uka, Neng. Neng juga pasti tahu lah, udah pernah nonton mungkin. Beliau orang terkenal, Neng. Orangnya baik pula. Dan saktinya beneran. Bukan abal-abal seperti si Abah Dadang. Wah, boleh tuh, Pak. Bapak berdua bisa antar kami nggak, Pak? Bisa, Neng, bisa. Kalau mau sekarang aja, Neng. Mumpung masih sore nih. Saya antar langsung ke rumahnya Abah Dodi.
ucap si tukang ojek. Risma dan Desi pun diskusi dan mereka setuju langsung menuju ke rumah tempat tinggal si Abah Dodi. Nah, Abah Dodi ini memang seorang spiritualis yang begitu terkenal. Sering masuk di acara televisi yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat horor seperti uji nyali, uka-uka dan sejenisnya. Beliau pun katanya merupakan seorang dalang pula. Nah, singkatnya nih, Teh Risma dan Teh Desi diantar sama 2 tukang ojek langsung menuju ke rumah kediaman Abah Dodi. Tibalah mereka di daerah Galudra. Lokasinya itu di bawah lereng gunung. Gunung yang bernama Gunung Kunci. Taulah ya, Gunung Kunci yang ada di Sumedang tuh. Yang kalau dari alun-alun Sumedang itu sekitar 250 meteran lah. Di sana ada situs sejarah seperti bunker, tempat penjara orang-orang Belanda zaman dulu. Nah, mereka berdua diantar sampai tiba di depan sebuah gerbang. Pak, rumahnya yang mana ya? Ya ini, Neng. Cuman harus masuk ke gerbang dulu. Nah, di situ kan tuh ada 2 penjaga. Neng tinggal ngomong saja sama mereka. Mamang berdua cuma nganter sampai sini ya, Neng. Mudah-mudahan hajat Neng berdua bisa cepat selesai, ucap si tukang ojek. Risma dan Desi diturunkan di sana. Tukang ojek pun kembali ke pangkalan. Lantas Risma dan Teh Desi mendekat kedua orang penjaga gerbang, lelaki tinggi besar gagah. Risma pun beruluk salam. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Mau kemana ya, Neng? Ini, Kang. Ini betul rumahnya Abah Dodi? Oh, betul, Neng. Ini rumahnya Abah Dodi. Cuman kalau mau bertemu Abah Dodi, harus jalan sini, Neng. Oh, iya, Kang. Ya sudah, Neng. Yuk, kami antar. Ucap 2 orang lelaki itu. Risma pun mengikuti si 2 orang lelaki. Pintu dibuka, yang ternyata ketika pintu dibuka itu lorong. Gelap. Tak ada penerangan sama sekali. Risma tak banyak bicara dengan Teh Desi. Hanya terus berjalan di kegelapan lorong mengikuti 2 orang penjaga pintu tadi. Cukup lama berjalan, tibalah Risma dan Teh Desi di depan sebuah pintu. Risma kira ketika pintu dibuka, itu nanti langsung masuk ke ruang tamu atau apa. Namun ketika pintu kedua ini dibuka, ternyata isinya lorong juga. Risma sama Teh Desi sampai saling pandang. Teh, ini teh kita mau nemuin dukun, orang pinter, tapi kok kayak masuk dimensi lain ya, Teh? Ucap Risma. Malum lah cewek kan. Nah, pintu kedua dibuka itu dalamnya lorong pula. Risma dan Teh Desi berjalan terus di dalam lorong yang betul-betul gelap. Sampai-sampai kata Teh Risma tuh, dia nggak bisa lihat jari-jari tangannya sendiri. Setelah cukup lama berjalan, ketemunya sama pintu lagi. Pintu dibuka, lorong lagi. Sampai 7 pintu menembus lorong. Dan ketika sampai di pintu ke-7, pintu dibuka, Risma dan Desi masuk. Kagetlah dia. Ketika pintu ke-7 terbuka, itu sebuah aula yang begitu besar. Dinding-dindingnya dilapisi kain-kain hitam. Dan sepanjang dinding itu teronggok wayang-wayang golek dan benda-benda pusaka. Dan ketika Risma dan Teh Desi menoleh, di tengah ruangan itu ada beberapa orang. 5 orang laki-laki dan seorang lelaki setengah baya, yang langsung berdiri mendekat ke arah Risma dan Desi.
Dan orang itu yang berjalan mendekat ke arah Risma dengan pakaian serba hitam, mengenakan ikat kepala, tak lain adalah Abah Dodi. Ada perlu apa, Neng? Kami berdua mau ke Abah Dodi. Ya, itu Abah sendiri. Ada perlu? Ada perlu? Iya, Bah. Ada perlu? Ya sudah. Duduk dulu di sana. Tunggu dulu ya. Ucap Abah Dodi. Abah Dodi pun menyuruh Risma dan Desi duduk di sebuah kursi, sedangkan beliau kembali ke rombongan 5 orang lelaki yang semuanya tinggi besar. Entah sedang membicarakan apa. Selepas Abah Dodi selesai urusannya dengan 5 orang yang sudah pertama kali datang sebelum Risma dan Teh Desi, Abah Dodi pun memanggil Risma dan Desi. Mengenakan baju hitam, ikat kepala, dan bawahan kain samping seperti dalang. Risma dan Desi pun langsung nyamperin Abah Dodi. Nah, di sini Risma dan Desi ditanya oleh Abah Dodi. Abah Dodi ini, kata Teh Risma, begitu ramah orangnya. Tak pernah lepas senyum dari bibirnya. Ketika berbicara dengan Abah Dodi, bukan seperti bicara dengan praktisi, tapi Risma merasakan seperti berbicara dengan orang tua sendiri. Betul-betul seorang sesepuh yang bisa mengayomi lah Abah Dodi ini. Nah, di sini Abah Dodi bertanyakan keperluan mereka berdua. Teh Desi pertama kali bilang, dia minta tolong Abah Dodi untuk menaklukkan selingkuhannya, agar menceraikan istri pertama dan menikahi dirinya. Dan Risma pun berterus terang, Abah, saya mau minta tolong, Bah. Saya minta tolong, saya ingin kaya raya, saya ingin pesugihan, Bah. Loh, kenapa mau pesugihan, Neng? Risma pun ceritakan perjalanan hidupnya yang dihianati oleh si Samsul. Abah Dodi mendengar ceritanya Risma, itu sampai merah padam wajahnya seperti orang yang marah. Lah, siapapun pasti marah lah. Abah Dodi pun ikut merasakan kekecewaan dan rasa sakitnya Risma. Ya sudah, akan Abah bantu. Neng, sekarang Neng berdua tunggu dulu di sini. Nanti selepas maghrib, Neng berdua akan Abah mandikan, bersih-bersih dulu. Baru nanti Abah antar ke atas. Ucap Abah Dodi. Ke atas di sini nggak tahu kemana. Risma dan Teh Desi nggak tahu ya. Dia pun akhirnya nurut ke Abah Dodi, istirahat di rumah Abah Dodi. Lalu selepas maghrib, Risma dan Teh Desi dipanggil untuk mandi air kembang yang sudah disediakan sama Abah Dodi. Neng, sekarang Neng berdua giliran mandi dengan air kembang yang sudah Abah sediakan untuk mensucikan dan membersihkan badan Neng berdua. Gak dimandiin sama Abah? Ya enggak atuh, Neng. Bukan muhrim, masa Abah yang mandikan? Mandi sendiri saja, ucap Abah Dodi sambil bercanda. Risma dan Teh Desi pun hanya tersenyum. Lantas mereka berdua masuk kamar mandi air kembang yang sudah disediakan. Selepas mandi, Risma dan Teh Desi kembali menemui Abah Dodi. Nah, ketika bertemu kembali dengan Abah Dodi berkata, begini, Neng. Nanti jam 9 malam, Neng berdua akan Abah antar ke ruangan untuk semedi 1 malam di sana. Dan besok baru Abah antar ke atas. Paham ya, Neng? Dan nanti di dalam, di ruangan, Neng berdua baca wirid yang akan Abah ajarkan. Ucap Abah Dodi. Abah Dodi pun langsung mengajarkan wirid kepada Teh Risma dan Teh Desi. Wiridnya pendek, mereka berdua pun langsung hafal. Singkat cerita, tiba di waktu untuk semedi.
Jam 9 malam, Teh Risma pun dibawa oleh Abah Dodi menuju ke sebuah ruangan. Pintu dibuka, ternyata masuk lorong. Begitu memasuki lorong, ketemu sama pintu lagi. Ini rumah Abah Dodi itu banyak lorong dan pintu-pintu yang entah menuju ke ruangan apa saja. Beda sama rumah-rumah punya kita. Nah, Abah Dodi lalu membawa mereka berdua menuju ke sebuah pintu yang ketika dibuka, hawa mistis langsung menerpa tubuh mereka. Risma dan Teh Desi sampai merinding ketika baru memasuki ruangan itu. Yang ketika masuk ke dalam ruangan, di situ berbagai pusaka tertata rapih di sekeliling ruangan. Dan di dalam ruangan itu pun ada foto Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul dan ada foto Prabu Siliwangi yang di sampingnya ada seekor macan, harimau. Dan disitulah Risma dan Teh Desi harus ritual semedi. Nah, ruangan ini nih yang di beberapa acara televisi di masa lalu itu digunakan oleh beberapa acara TV sebagai tempat uji nyali. Di mana di dalam ruangan itu di dekat foto Nyi Roro Kidul itu ada sebuah gong. Yang dalam acara uji nyali, gong itu berbunyi sendiri. Oh, Abah Dodi pun berkata, satu malam ini Neng berdua semedi di sini. Neng Risma semedi menghadap lukisan Ibu Ratu Pantai Selatan. Neng Desi semedi menghadap lukisan Prabu Siliwangi. Wiridnya dibaca jangan berhenti. Abah tinggalkan kalian berdua, ucap Abah Dodi sambil tersenyum lantas keluar menutup pintu ruangan. Risma dan Teh Desi langsung ke posisi masing-masing sesuai perintah Abah Dodi. Desi lantas duduk bersimpuh menghadap ke lukisan Prabu Siliwangi. Teh Risma pun sama, duduk bersimpuh menghadap lukisan Ibu Ratu Pantai Selatan. Mereka dua lantas langsung memejamkan mata. Ruangan yang begitu suram menambah aura dan suasana begitu menakutkan. Namun Risma dan Teh Desi ini nekat. Karena bagi mereka ini cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Nah, Risma dan Teh Desi pun mulai melafalkan wirid yang diajarkan oleh Abah Dodi. Beberapa jam berlalu, tepat sekitar jam 11 malam, satu kejadian terjadi di luar nalar mereka berdua. Tepat jam 11 malam, ruangan itu dalam pandangan Teh Risma berubah menjadi kehijauan. Lampu 5 watan yang berwarna kuning itu berubah pula cahayanya menjadi cahaya hijau. Semua ruangan menjadi hijau. Merinding bulu kuduk Teh Risma, jantung bergemuruh, napas mulai tersengal-sengal saking takutnya. Teh Risma berkata, "Kang, saya betul-betul takut pada waktu itu. Ruangan tiba-tiba berubah kehijauan, Kang. Hijau semua. Dinding segala ruangan menjadi hijau." "Lalu, Kang," ucap Teh Risma nih, tak lama kemudian, tepat sekitar jam 12 tengah malam nih, gong yang berada di dalam ruangan tiba-tiba berbunyi gong. Makin merinding ketakutan Risma dan si Teh Desi. Bahkan Risma menoleh ke Teh Desi menatap dari sudut matanya. Terlihat sekali Teh Desi pun sama takutnya seperti Risma. Ingin rasanya Risma mepet duduk mendekati Teh Desi.
Namun dia tak bisa, karena tubuh gak bisa digerakkan sama sekali. Gong kembali berbunyi. Gung. Suasana semakin mencekam, semakin menakutkan. Sampai ketika gong berbunyi ketiga kalinya, tiba-tiba ruangan tempat mereka semedi itu langsung bergetar seperti terjadi gempa. Risma betul-betul takut, berusaha bertahan dengan duduk bersimpuh, kedua tangan memegangi lantai. Hal yang menakjubkan pun terjadi di luar akal sehat kita. Risma yang duduk di depan foto Ratu Pantai Selatan menyaksikan dengan matanya sendiri lukisan Ibu Ratu Pantai Selatan hidup. Yang pertama keluar dari lukisan itu tangan lentik yang begitu mulus. Lantas sosok Ibu Ratu Pantai Selatan keluar berjalan dengan anggun dari dalam lukisan. Berjalan mendekat ke arah Risma, lantas berdiri tersenyum. Dan lukisannya jadi kosong. Jadi gambar Ibu Ratu Pantai Selatan hidup, menjelma, keluar dari lukisan, berdiri di depan Risma. Lalu, tangan Ibu Ratu Pantai Selatan diulurkan ke arah tubuh Risma ke bagian dada. Lantas tangan itu terbuka dan di atas telapak tangan cantik Ibu Ratu Pantai Selatan sudah terdapat 7 kuncup kembang kantil. Yang Ibu Ratu sambil tersenyum berkata kepada Risma, "Nok, makan kembang kantil ini sampai habis." Risma pun menurut. Dia terpana oleh kecantikan Ibu Ratu Pantai Selatan yang mewujudkan diri di depan Risma. 7 kembang kantil diambil oleh Risma, lalu dimakan semua sampai habis tak tersisa. Dan selepas 7 kuncup kantil dimakan oleh Teh Risma, sosok Ibu Ratu Pantai Selatan pun berjalan mundur kembali ke lukisan, lantas lenyap kembali berubah menjadi gambar. Selepas sosok Ibu Ratu Pantai Selatan kembali masuk ke dalam lukisan, suasana pun kembali normal. Yang tadinya cahaya menjadi hijau semua kembali menghilang normal. Cahaya suram dari lampu 5 watan. Risma pun menoleh ke arah Teh Desi. Tapi Teh Desi seperti tak mengalami kejadian apapun seperti yang dialami oleh Risma. Tak berselang lama, pintu terbuka. Abah Dodi datang masuk dan menyuruh mereka berdua bersiap-siap, lantas dibawa kembali ke aula. Tiba di aula, Risma bertanya ke Teh Desi, "Teh, tadi ngalamin apa di dalam kamar semedi?" Teh Desi gelengkan kepala. Dia mengaku tak menyaksikan apa-apa, tak merasakan apapun. Hanya sempat merasakan rasa takut saja, keangkeran di dalam kamar semedi. Risma pun heran, kenapa cuma dirinya? Nah, selepas itu, Abah Dodi pun mendoakan 2 gelas air putih, lalu disodorkan kepada Risma dan Teh Desi. "Sok Neng, diminum dulu untuk membersihkan badan kalian dari aura ruangan tempat semedi tadi." Risma dan Teh Desi lantas meminum habis 2 gelas air doa dari Abah Dodi. Dan selepas itu Abah Dodi menyuruh mereka makan. Dan selepas makan, Risma dan Desi hanya disuruh beristirahat karena nanti sore Abah Dodi akan membawa mereka berdua ke atas. Nih belum tahu nih, Risma sama Teh Desi ini nggak tahu dibawa ke atas itu kemana. Risma dan Teh Desi ya hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Abah Dodi. Dan luar biasanya di sini,
Abah Dodi ini beda sama dukun-dukun yang lain loh. Abah Dodi nggak minta uang. Bahkan keperluan sesaji, kembang, segala macam dupa, itu Abah Dodi yang sediakan. Seolah Abah Dodi ini tahu Risma Kere nggak punya duit. Teh Desi pun sama. Lawang duit buat berangkat ke Sumedang itu pas-pasan. Ya walaupun dia selingkuhan seorang pejabat militer, tapi dia kan lagi kelilit utang. Jadi makan, minum, segala macam untuk ritual tuh gratis. Disediakan oleh Abah Dodi. Gak minta mahar sama sekali Abah Dodi ini. Luar biasa. Nah, Risma pun istirahat selepas makan. Lalu sore harinya, dijemput oleh Abah Dodi. Disuruh siap-siap karena mau ke atas. Gak tahu kemana ke atas nih. Mau ke atas katanya. Risma dan Desi disuruh mandi, membersihkan badan. Selepas mandi, Risma dan Teh Desi pun disodori kain. Jadi mereka berdua harus mengenakan kain jarit. Samping ya. Kalau orang Sunda kain samping. Mereka pun menurut mengenakan kain seperti kemben. Sebatas dada. Jadi dilapisnya sebatas dada ke bawah gitu kan. Gak pakai pakaian, pakainya kain jarit. Nah, selepas mengenakan kain jarit, Teh Risma dan Teh Desi pun keluar, dan di situ sudah ada 5 orang lelaki yang waktu itu mereka temui saat pertama kali datang menemui Abah Dodi. Nah, ternyata 5 orang lelaki ini pun sama, mau ritual pula ke atas dengan Abah Dodi. Dipimpin oleh Abah Dodi, 7 orang ini termasuk Risma dan Teh Desi hanya mengekor di belakang menuju ke sebuah pintu. Yang ketika pintu dibuka, mereka pun masuk dan mereka berjalan di lorong bawah tanah. Terus berjalan cukup jauh. Mereka bertujuh. Risma dan Teh Desi nggak mengeluh. Gak terlalu kaget pula. Karena waktu pertama datang kan masuk lorong pula, sampai 7 pintu tuh. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya rombongan yang dibawa oleh Abah Dodi pun tiba di sebuah pintu yang ketika pintu itu dibuka, terkejut Risma dan Teh Desi. Karena keluar dari pintu itu sudah berada di tengah hutan. Dan hutan ini adalah hutan Gunung Kunci. Kan rumah Abah Dodi ini berada di lereng gunung. Dan sepertinya lorong bawah tanah ini memang mengarah langsung ke Gunung Kunci. Walau alam lah, entah dibuat sendiri atau apa, Akang nggak tahu ya. Hanya menyampaikan cerita. Nah, mereka bertujuh pun berjalan bersama menerobos hutan Gunung Kunci. Yang waktu itu sudah mau menjelang maghrib. Suasana tentunya gelap di dalam hutan yang begitu lebat. Tak ada yang berbicara sama sekali mereka bertujuh. Lalu sampai akhirnya tibalah di depan mulut sebuah goa. Abah Dodi berhenti dan menoleh ke arah mereka bertujuh. Di briefing dulu nih rombongan yang 7 orang, 5 laki, 2 perempuan. Abah Dodi berkata, ingat, nanti di dalam goa, kalian semua melakukan ritual semedi di sana. Jangan sekalipun kalian mengucapkan kalimat dari agama atau bacaan apapun. Itu dilarang, ucap Abah Dodi. Nah, di sini Risma merasa ganjil dong. Kenapa? Janggal amat. Kenapa nggak boleh nyebut nama Tuhan? Nggak boleh bismillah, nggak boleh ta'un. Aneh, pikir Risma. Di sini Risma mulai agak nggak enak nih. Sebenarnya ritual apa yang mau dilakukan di dalam? Lawang waktu di kamar semedi kan dikasihnya wiridan. Tapi masuk ke goa nggak boleh tuh sebutin nama Tuhan. Namun ya Risma dan Teh Desi hanya bisa menurut saja perintah dari Abah Dodi.
Lalu mulai masuk nih ke dalam gua. Kaget Risma, ternyata di dalam gua itu banyak orang. Bukan cuma rombongan mereka, banyak orang pula. Gua ini seperti gua tempat ziarah. Namun setahu Akang, gua ini tersembunyi. Jadi kalau wisatawan yang datang ke Gunung Kunci, itu cuma taunya kan bangunan-bangunan Belanda, benteng. Gak ada yang tahu keberadaan gua ini, kecuali orang-orang yang mendatangi Abah Dodi. Eksklusif lah gua ini ya. Nah, mereka bertujuh masuk ke dalam gua. Terus masuk ke dalam, lalu berbelok ke sebuah lorong di dalam gua. Risma dan Teh Desi mulai meremang bulu kuduknya. Makin berjalan, akhirnya mereka pun tiba di sebuah ruangan goa yang cukup luas. Dan di sini, Teh Risma dan Teh Desi terkejut. Ternyata di dalam ruangan goa itu ada sebuah arca. Ada sebuah arca patung dari perunggu. Perempuan seperti gambaran arca Roro Jonggrang. Dengan kaki yang sebelah naik ke atas. Jadi berdiri dengan kaki sebelahnya lagi diangkat gitu. Nah, Abah Dodi pun menggelar sesaji di bawah patung. Lantas menyuruh semua orang, termasuk Risma, Desi, duduk bersimpuh di bawah patung. Sesaji disimpan di altar dan mereka semua duduk seperti menyembah patung. Dalam hati, loh, kok malah nyembah patung? Bukannya musyrik ya? Jadi enggak Risma ini waktu di Majalengka, di Talaga, dia ini santri mondok di sana. Dasar agamanya ada. Tapi terpaksa oleh keadaan dia pengen pesugihan. Lalu di situ Abah Dodi menyuruh mereka semua semedi dengan duduk bersimpuh menyembah patung untuk meminta kepada patung yang ada di depan mereka. Kalau di luar negeri, si Jeffrey Epstein nyembahnya patung Baal. Di Mekah, kafir Quraisy, Lata Uja. Di Indonesia pun ada ini bentuk satanik pula, hanya dengan kemasan yang berbeda. Mereka semua disuruh menyembah patung, memohon kepada patung berhala di depan mereka. Kenapa Akang bilang seperti itu? Ini semua yang hadir di situ itu orang Muslim. Kalau yang non-Muslim ya memang ada kan yang seperti itu. Ini Muslim, kalau bukan Muslim sih bodoh amat Akang juga, nggak bakal bahas. Karena Teh Risma ini Muslim, bahkan santri dulunya. Tapi ya terpaksa oleh keadaan, akhirnya melakukan perbuatan seperti itu. Selepas itu Abah Dodi meninggalkan mereka semua. Mulailah Risma dan Teh Desi duduk semedi bersimpuh di sana. Dalam hati bermunajat meminta tolong kepada sosok patung di depan mereka. Teh Desi minta naklukin selingkuhan. Risma minta ingin kaya raya. Waktu berlalu, suasana hening di dalam gua. Dan memasuki waktu dini hari. Tepat jam 3 pagi. Teh Risma mendengar suara bisikan di telinga kanan. Di mana bisikan itu menyuruh Risma pergi dan membatalkan ritual. Pergi Nok, pergi. Batalkan ritualmu. Batalkan Nok, pergi dari sini. Bisik suara misterius itu. Awalnya tak digubris oleh Teh Risma. Namun bisikan itu terus berulang-ulang sampai beberapa kali. Risma pun lantas membuka mata. Bisikan itu masih terngiang-ngiang di telinga. Risma pun yakin ini memang gak bener. Langsung dia membangunkan Teh Desi. Teh, kabur Teh. Ini udah kebener Teh, ucap Risma. Desi pun mengangguk. Lantas Teh Desi ikut berdiri, dituntun Risma dan keluar dari goa pemujaan. Dan gitu keluar dari goa pemujaan, tentunya mereka langsung masuk hutan.
Mereka bingung harus ngambil jalan yang mana. Karena untuk jalan ke pintu yang lorong menuju rumah Abah Dodi, Risma nggak ingat. Akhirnya apa? Mereka berdua aksruk-aksrukan turun dari Gunung Kunci menuju ke pekampungan tempat tinggal Abah Dodi. Yang ketika pagi hari mereka tiba, mereka memasuki pintu lorong pertama ketika pertama kali datang ke Abah Dodi. Jadi mereka keluar dari gua, turun dari gunung, itu jalannya muter, sampainya di depan gerbang rumah Abah Dodi. Mereka pun langsung masuk, membuka pintu, menembus lorong, buka pintu lagi, sampai pintu ke-7 mereka masuk ke aula dan bertemu dengan Abah Dodi yang bingung. Risma dan Teh Desi malah muncul di sana. Loh, kok kalian pergi? Kenapa kabur? Maaf bah, maaf, ucap Risma dan Teh Desi. Duduk dulu. Cerita ke Abah, ada apa? Sampai kalian balik. Sampai kalian turun dari goa. Sebelum ritual selesai, semedi selesai. Maaf bah, maaf. Risma beberapa kali meminta maaf. Iya, ada apa? Jelaskan ke Abah. Begini bah, jam 3 dini hari bah, ada yang berbisik di telinga saya. Sampai beberapa kali nyuruh saya dan Teh Desi untuk mengakhiri ritual dan pergi dari dalam goa bah. Oh, ya sudahlah. Mungkin belum rezeki kalian berdua di tempat itu. Lantas sekarang kalian mau bagaimana? Tanya Abah Dodi. Bah, kami mau pulang saja, bah. Mau pulang? Ya sudah, tinggal pulang saja. Kemasi barang-barang kalian. Tapi bah, bah. Loh, ada apa lagi? Sambil menunduk malu, Risma pun berkata, bah, kami kehabisan ongkos, bah. Ya sudah, sebentar ya, ucap Abah Dodi. Abah Dodi pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama datang kembali, ngasih duit ke Risma dan Teh Desi buat ongkos pulang ke Bandung. Coba lu pikir, datang gak ngasih duit, pulang malah dikasih duit buat ongkos. Ya walaupun seperti itu, tapi di sini kan ada kebaikan pula dari Abah Dodi. Ya Akang pahamlah posisi Abah Dodi. Yang seperti apapun datang ya, beliau kan cuma mengantar. Tapi ya kembali ke persepsi kalian semua ya. Akang gak mau banyak komen lah untuk urusan ini. Karena tahu sendiri beliau itu siapa gitu kan. Nah, selepas dikasih uang buat ongkos, Risma dan Desi pun pamitan dari rumah Abah Dodi. Pamit dari Abah Dodi, langsung kembali ke Bandung. Jadi duit yang dikasih Abah Dodi itu pas banget buat ongkos pulang. Setibanya di Bandung, Risma bergidik ngeri. Dan dia bersyukur dalam hati karena bisikan yang datang saat ritual. Risma sadar itu bisikan dari leluhurnya. Leluhur Teh Risma. Seperti tak ridho, Risma mengambil jalan yang sesat seperti itu. Ya awalnya, pasca pulang dari Gunung Kunci, dari Sumedang, dari Abah Dodi nih, Risma tak mengalami kejadian apapun. Sampai akhirnya di hari ketiga, pasca pulang dari Desa Galudra, dari rumah Abah Dodi, hari ketiga kepulangan Risma, satu saat malam hari, ketiga anaknya Teh Risma sudah tertidur lelap. Risma belum mengantuk. Dan entah kenapa malam itu perasaan Teh Risma begitu resah, gelisah. Risma akhirnya berusaha untuk memejamkan mata. Namun baru saja dia terbaring di atas ranjang, Risma mencium aroma yang akrab di hidung Risma. Aroma yang dia cium ketika berada di goa Gunung Kunci. Lalu tak lama ada suara geraman.
menggema di dalam kamar tidur Teh Risma. Begitu Teh Risma menoleh, Teh Risma menatap ke arah cermin, dan di cermin ada sesosok makhluk perempuan dengan rambut gimbal acak-acakan, dengan mata melotot kemerahan, menatap marah murka ke arah Teh Risma. Kenapa? Kenapa kau batalkan ritualmu? Kenapa kau batalkan ritualmu? Mana janin yang kau janjikan? Ucap makhluk itu. Risma di sini ketakutan. Makhluk yang ternyata berasal dari Goa Gunung Kunci datang menyambangi Risma. Murka karena Risma membatalkan ritual pesugihan yang sudah setengah jalan. Dan makhluk itu datang dengan menagih janin yang sudah dijanjikan. Di sini Risma bingung karena dia tak menjanjikan apapun. Makhluk itu keluar dari cermin mau mencelakai Risma, tapi sontak Risma bertakbir, membaca doa-doa. Yang makhluk itu lantas menjerit dan lenyap, menyisakan bau apek dan anyir di depan Risma. Makhluk itu menghilang. Risma belum reda dari rasa takut. Lalu Risma turun dari lantai 2 ke bawah, langsung membangunkan sang ibu dengan bapak tirinya. Di mana bapak tiri Teh Risma ini bisa dibilang seorang kiai, seorang ustadz. Mendengar cerita dari Risma, bapak tiri Risma pun hanya menggelengkan kepala, bahkan menyalahkan Risma dengan apa yang sudah dia lakukan. Risma pun disuruh mandi, sholat tobat, meminta pengampunan. Karena kalau tak dilakukan, makhluk dari Goa Gunung Kunci akan terus datang meneror dan mengganggu Risma. Selepas semua saran dari sang bapak tiri dia lakukan, alhamdulillah, makhluk itu tak pernah lagi datang. Dan kejadian itu Risma jadikan pelajaran hidup. Tak ingin lagi sekali-kali dia datang ke Goa Gunung Kunci. Dan dari situ pula Risma paham, ternyata kalau Risma melanjutkan ritual pesugihan di Goa Gunung Kunci, maka Risma harus menumbalkan janin atau bayi kandungnya sendiri. Nah, itulah salah satu kisah pesugihan yang pernah dijalani oleh Teh Risma. Dan tentunya masih ada kisah pesugihan lain yang dulu pernah dilakukan oleh Teh Risma, yang tinggal kalian tunggu saja dan cuma tayang di channel KMS.